Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah memberikan kita hidayah dan inayahnya dan tetap beribadah di jalur Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada kesempatan Kalam Mutiara di Jumat yang penuh barokah ini, kembali lagi saya Mas Latif menemani Anda, dan kali ini pemirsa kita akan membincangkan sesuatu yang tengah up to date ya dalam masyarakat kita di negeri kita Indonesia tercinta ini khususnya. Dan pemirsa, kita coba akan mengupas di balik peristiwa yang sekarang ini lagi viral ya, di mana karena adanya tindakan kekerasan, ujung-ujungnya ini mengarah kepada kasus, penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kasus penganiayaan oleh Mario terhadap David dan akhirnya menjadi bola salju yang kemudian, seluruh rakyat Indonesia terperangah karena adanya penyalahgunaan jabatan. Dan di sini kita akan ngobrolkan bersama Ustadz Gulam dari SMA Islam Sabdah Malang Boarding School. Assalamualaikum Ustadz Gulam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kembali lagi nih Ustadz Gulam ya Iya, bersama Pak, Kala benar. Mutiara dan kita akan membincangkan sesuatu yang lagi viral di negara kita ini Ustadz Betul Gulam ya. betul betul. Mhm. Sesuatu yang mengambil atensi yang cukup tinggi, mulai Iya, dari pejabat sampai kalangan paling mhm, rendah pun membicarakan ini, Pak iya. Maskur. Walaupun memang ironisnya ini Heeh. terungkap suatu permasalahan besar dari kasus yang terjadi apa, tindak kekerasan. Betul betul Justru betul. dari balik itu muncul Muncullah ini ya, banyak banyak hal yang harusnya memang diketahui sama publik. Cuman iya. lantaran dari munculnya itu karena tindak kekerasan oleh Iya. anaknya, gitu. Berarti ini memang jelas menandakan ini Ustadz Gulam ya bahwa di balik setiap peristiwa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya ya. Betul betul. Walau walaupun peristiwa itu menyakitkan ya. Iya iya, Tapi hikmahnya terhadap bangsa Indonesia ternyata, oh ini sangat pejabat tinggi, kita betul. ada yang seperti ini dan ini mungkin nggak satu ini Ustadz Gulam, Iya iya. yang baru terungkap Baru satu. terungkap satu dan baru terekspos satu, Iya. gitu. Baik Ustadz Gulam, dan ini kan yang menjadi viral, jadi pembicaraan masyarakat ini adalah penyalahgunaan jabatan dari Mhm seseorang. mhm. Lalu Islam memandang jabatan ini sebenarnya bagaimana Ustadz Gulam? Baik, berkaitan dengan jabatan, Iya, sebenarnya jabatan itu kalau kita lihat dan kita runut merupakan hadiah dari mmm, kinerja seseorang. Kalau dia iya, kinerjanya bagus, dia layak diganjar, mhm, di-reward, dikasih, eee, kedudukan hadiah ya, ataupun kedudukan berupa mhm, jabatan yang oke, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dia punya. oke, Sehingga pemaknaan jabatan yang pertama adalah sesuatu yang diberikan atau reward, bukan sesuatu mhm, yang diminta. oke, Bukan peminta jabatan, terus mhm, kemudian saya layak di sini diminta jabatan. Kenapa demikian? Karena jabatan itu berbicara dengan amanah dan tanggung jawab. Apalagi mmm, kalau pejabat publik. iya Ya iya, pejabat publik yang ngurusi rakyat, mulai dari iya, presiden sampai menteri, sampai bawahnya menteri, mhm, bahkan, apa namanya, ASN pun yang iya, memiliki jabatan struktural itu juga memiliki amanah dan tanggung jawab tanggung yang jawab, tinggi, oke. seperti itu. Maka kemudian jabatan ini harus disesuaikan dengan orang yang tepat. Oke, Gimana cara menyesuaikan dengan orang tepat, kita lihat bagaimana integritasnya, terus kemudian mmm, bagaimana kapabilitasnya, juga kemudian bagaimana kecerdasan sosialnya dia mengolah kepemimpinan itu tadi. intinya yang profesional Misalnya yang ya dalam profesional, jadi oke, tidak hanya dia mutu di bidang kerjanya, cuman dia bagaimana mengelola itu secara sosial mhm, dengan teman-teman sekitarnya. Ini yang menjadi menarik. Nah, ada satu hadis Nabi yang jelas itu bahwasanya Nabi Muhammad itu selektif mmm, sekali Pak Maskur, memilih oh, seorang pejabat ya. Contohnya iya, dicontohkan dalam satu hadis yang ini diriwayatkan oleh Abu Dzar. mhm, Ya, Abu Dzar berkata, "Ala tasta'miluni?" Fadaraba biyadihi ala mankihi. mhm, Qala
Summa qala, terus kemudian Rasulullah berkata, "Ya Aba Dzarrin, innaka dhaifun wa innaha ama'atun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa badamatun ila man akhadaha bihaqqihi wa addal ladzi alaihi fiha." Hmm. Yang artinya hadis tersebut menjelaskan bahwasannya Abi Dzar itu tanya kepada Rasulullah, Iya, "Ya iya. Rasul, apakah saya nggak dikasih jabatan ataupun Oh, nggak dijadikan pejabat?" Terus oke. kemudian Rasulullah berkata kepada Abi Dzar, "Abi Dzar, kamu ini orangnya lemah. Kamu ini Hmm. orangnya lemah." Sambil dengan menepuk bahunya Abi Iya. Dzar, Nabi Muhammad itu disampaikan, "Abi Dzar, kamu ini orangnya lemah." Terus kemudian untuk memegang halal jabatan ini, itu hal-hal yang susah. Oke. Pertanggungjawabannya juga tinggi di akhirat, di hari kiamat. Nggak hanya Bahkan, di nggak dunia hanya di berarti ya? dunia, bahkan Oke. katanya Nabi Muhammad di hadis tersebut, pada hari kiamat nanti, jabatan itu adalah kehinaan dan Mmm. juga penyesalan. Mhm, mhm. Kecuali, kalau katanya tadi, ilaman akhodaha bihaqqiha, bagi mereka yang melakukan itu, mengambil jabatan itu Oke. dengan kebenaran yang hakiki, atau Mhm. wa'adzalladzi alaihi fiha, dan mereka yang mengambilnya melaksanakan tugas dengan benar. Oke. Seperti itu. Lah terus Mhm. kemudian ulama-ulama salaf menjelaskan, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, pe, ketidak menunjukkannya Rasulullah kepada Abu Dzar itu Oke. bukan berarti tidak percaya pada semua yang dilakukan Abu Dzar, Oke. tapi memang Rasulullah menimbang bahwasanya Abu Dzar ini untuk hal leadership memang mungkin lemah, tidak Oke. cocok dan cocok di tempat-tempat yang Oke. lain. Mungkin secara Seperti itu. keilmuannya bisa Betul. jadi tinggi Bisa jadi ilmunya, tinggi. pengetahuannya. Oke. Cuman untuk mengemban leadership ini tadi Oke. kayaknya nggak cocok dulu, seperti itu. Mhm. Maka dari selektif ini tadi Rasulullah Mhm. memilih jabatan itu, kita harusnya berhati-hati. Mhm. Bahwasanya memang jabatan itu sesuai dengan tagline yang jenengan kasihkan ke saya, Mmm. jabatan itu menjebak. Iya. Benar apa tidak? Ya benar. Oke. Yang Rasulullah memulainya dengan bahwasanya nanti di kiamat ini adalah kehinaan, Mhm. kecuali bagi mereka yang dua hal. Satu, melakukannya dengan hak, dengan Oke. memang sebenar-benarnya. Yang kedua, menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seperti itu. Jadi Mmm. nggak ada tendensi apapun untuk jabatan itu. Nggak mau naik Oke. jabatan naik ke atas lagi ataupun naik-naik ke atas. Sehingga uh, terakhir ada satu hadis juga, innakum satahrisuna alal amarah, maaf, alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Oke. Nabi bersabda, umumnya itu antusias pada kepemimpinan. Jadi memang umum Pak Maskur, orang Oke. itu pengen jabatan, itu memang Nggih. umum. Itu sudah Manusiawi diprediksi ya, saya. manusiawi. Sama Rasulullah diprediksi. Padahal kalau mereka tahu bahwasanya jabatan itu Mmm. adalah penyesalan di akhirat nanti. Mhm. Kenapa kok penyesalan? Ya nanti takutnya itu nggak bisa Mmm. adil dan lain Oke. sebagainya, seperti itu. Oke, dan memang ya ini bisa jadikan ironis atau memang menjadi umum ya sebagai manusia yang punya hawa nafsu ini terhadap Iya, jabatan. betul Dan betul. sekarang ini kan jabatan kadang ya Ustadz Nggih. Gulam ya, itu sesuatu yang diperjuangkan ya. Mhm mhm Kalau mhm. menurut Islam bagaimana ini Lah, Ustadz Gulam? balik ke yang Balik yang tadi itu. balik tadi bahwasanya nanti ada cerita-ceritanya Gus Dur Nggih, yang beliau dalam tanda kutip mhm, dilengsarkan sebagai iya, seorang presiden. Ada yang mau bergerak dari Jawa Timur oke, 300.000 orang. Terus kemudian iya, Gus Dur menyampaikan nggak usah pergi ke Jakarta karena mhm, tidak ada jabatan yang bisa dibela hingga mmm, menumpahkan darah, katanya oke, Gus Dur iya, seperti itu. Yaitu menjelaskan bahwasanya memang jabatan itu layak dan tidak layaknya kita mengampu mmm, jabatan tersebut. Kalau memang tidak layak dipindah, ya sudah, kita harus legowo. Terus kalau mhm, memang layak untuk itu, ya kita harus amanah, itu tadi. mhm, Jangan kemudian maaf, memaksa ya, memaksakan diri untuk mhm, mendapuk suatu jabatan. Gitu. Karena memang Rasulullah menggarisbawahi itu, ya penyesalan di hari akhir mhm, nanti, juga kehinaan. Kenapa kok kehinaan? Yang kita pimpin banyak. banyak, Tanggung jawab kita nggak hanya satu. iya, Belum lagi terhadap diri dirinya sendiri dan sendiri ya, keluarga oke. kita. Itu yang dimintai pertanggungjawabkan. Seperti itu, Pak. Dan berarti memang kalau sebenarnya mengerti hakikatnya seperti itu Mhm Ustadz Gulam ya mhm mungkin mhm. ya nggak ada orang yang berebut untuk jabatan Oh, ya. nggak ada. Nggak ada orang yang mau berebut jabatan. Oke, Ini sekaligus saya cerita. Ada iya, kisahnya Umar bin Abdul Aziz, ya. oke, Jenengan oke, pasti dengar kalau guru IPS ataupun pernah dengar. Umar bin Abdul Aziz itu adalah cucunya Umar bin Khattab. oke, Ya, jadi Umar bin Khattab punya
anak namanya Ummu Asim, nikah dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak, ketika menikah punya anak namanya Umar bin Oh, Abdul Aziz, cucunya Umar ini ya? cucunya Umar bin Oke, Khattab. Wah iya. itu luar biasa. Luar biasa beliau itu memimpin Umayyah. Jadi kejayaannya Bani Umayyah itu tadi, Iya. itu berkahnya dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Lah Umar bin Abdul Aziz ini ketika pengumuman setelah Raja Sulaiman II memimpin Umayyah itu selesai, Umar bin Abdul Aziz ini nggak tahu kalau ternyata dia yang akan ditunjuk, gitu, nggak tahu Mmm. dia akan ditunjuk. Terus kemudian ramai dikumpulkan semuanya di satu masjid, terus kemudian mengatakan bangunlah wahai Umar bin Abdul Aziz. Terus kemudian beliau bangun, terus kemudian sesungguhnya engkaulah yang tertulis pada kertas ini dan menunjuk kamu sebagai khalifah Bani Umayyah setelah ini. Oke. Itu nangis Pak. Nangis bukan gembira Pak. Iya iya. Nangisnya itu karena memang dia takut sekali. Bahkan saking takutnya dia itu menyampaikan kepada masyarakat khalayak di depan, Mhm. apakah engkau setuju kalau saya sebagai khalifah kalian Mhm. atau tidak? Kalaupun tidak setuju maka saya akan mundur saat ini juga dan jangan baiat Gitu saya. ya? Kemudian mereka mengatakan saya setuju, Semua mengatakan setuju ya? dibaiat kemudian sampai menangis. Oke. Menangis minta maaf, aduh gimana ini dan sebagainya, Mhm. itu seperti itu. Karena memang, beliau ini ya tahu ilmunya ya, Nggak tahu ilmunya. konsekuensinya menjadi pemimpin itu nggak Betul. hanya di dunia, tapi juga Di dikubur dan di akhirat, akhirat juga. betul. Oke. Dan saat itu kan dia menampuk kekuasaan Umayyah yang Iya di mana salah satu bani setelah Khulafaur Rasyidin yang iya. meneruskan tampuk kekuasaan Islam Mhm mhm. dalam pemerintahan maupun dalam keagamaannya itu tadi. Iya. Begitu Pak. Masya Allah. Oke. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, itulah, hakikat kepemimpinan dalam Islam yang sebenarnya bukan sesuatu yang remeh-temeh. Bahkan Rasul Muhammad SAW mengingatkan ini jabatan di dunia ini nanti menjadi penyesalan dan sesuatu yang tidak diharapkan sebenarnya bagi mereka di akhirat nanti karena begitu besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Lalu kenapa sih jabatan ini kok akhirnya muncul penyelewengan pada diri seseorang di akhir-akhir ini? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, tadi kita sudah membahas tentang apa sebenarnya hakikat dari jabatan menurut Islam. Dan di akhir-akhir ini sekali lagi viral di Indonesia bahwa adanya penyelewengan terhadap jabatan. Lalu ini Ustadz, kalau seperti itu apa sih sebenarnya yang mengakibatkan seseorang itu bisa menyelewengkan jabatannya dan dampaknya apa? Baik. Penyelewengan jabatan itu dalam kamus hukum namanya abuse of power. Ya, Abuse itu of sudah power. sudah mengakar semua dan itu sudah ada undang-undang yang mengatur itu. Oke. Jadi abuse of power itu adalah menyelewengkan jabatan ataupun Mhm, melakukan sesuatu dengan menggunakan jabatannya dengan mhm. melanggar beberapa hal. Oke. Seperti itu. Apa saja yang dilanggar itu kalau dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwasanya berkaitan dengan melampaui wewenang. Oke. Wewenangnya apa, terus mencampur adukan urusan pribadi dengan Dengan urusan jabatannya. jabatannya. Yang ketiga juga bertindak sewenang-wenangnya. Itu yang tadi saya Mhm, sampaikan. Kalau diikuti dengan uh, kisah tadi itu cerita mhm. yang jenengan sampaikan itu kan ketika nendang anaknya itu laporkan saja biar orang tua saya yang urus Oh, gitu iya karena iya. ngerti bapaknya itu bukan orang biasa di Iya. kementerian Miliki tersebut, wewenang juga memiliki ya. wewenang itu sehingga itu adalah salah satu contohnya. Mhm, Lah apa sebabnya dari itu menarik sebenarnya. mhm, Yang menjadi sebab dari abuse of power ataupun kesewenang-wenangan itu yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana dia menerima jabatan. mhm mhm. Apakah memang penunjukan atau Mmm, memang dia sengaja untuk mengambil jabatan itu dari orang lain, mhm. atau yang ketiga ada paksaan dari orang luar, Pak. Nah, Mmm. faktor eksternal, Iya iya maaf iya. faktor internal. Internalnya dari siapa? Keluarga. Keluarga yang Oke. meminta, "Ayo cepetan naik jabatan, ayo Oke cepetan naik sini." oke. Apa tujuannya karena itu? Ya agar kemudian dia dapat reward yang banyak dari jabatan itu. Nggak tahu Masalah apakah itu melalui hal yang legal atau betul ilegal betul ya. betul betul. Oke. Betul. Lah, di sisi lain selain itu adalah faktor keuangan.
faktor keuangan otomatis Pak. Oke. Ya faktor keuangan sekarang kalau bahasanya kita dapat uang berapapun nggak akan cukup. Iya. Ya standar kita dikasih uang 3 juta biasanya cukup. Hmm. Gaji kita dinaikkan 6 juta setiap bulannya itu pasti standar kita akan semakin naik. Semakin naik. Juga nggak akan pernah cukup sampai kapanpun 10 juta ya akan naik lagi sekian dan sekian seperti itu sampai pada akhirnya dijelaskan bahwasanya memang manusia itu nggak ada puasnya kalau masalah ngomongin masalah dunia ataupun Oke. harta begitu. Jadi yang pertama tadi karena pejabatannya dia minta, yang kedua karena faktor keuangan dan keluarga, dan yang ketiga karena faktor sosial yang meminta mereka lingkungannya pejabat itu kudune Iya. sugih, harus kaya, Oke. harus ini dan lain Harus punya sebagainya. Rubicon dan lain Betul. sebagainya. Harus punya apa namanya? Oke. Sosialita ini ya. Iya, Oke. iya, Oke. itu istri kadang minta Iya. gini. Itu adalah sebab-sebab hal itu. Dan itu dituliskan sama survei Kompas, maaf LSI Lembaga Survei Indonesia tahun Iya. 2021 merilis itu. Memang tidak menyebutkan secara spesifik Iya. apa saja, cuman kalau dibaca lebih detail itu 3 hal itu tadi. Itu yang Gitu. utama ya. Jadi, nah dampak dari itu semua itu apa? Lah menarik. Nah dampak dari abuse of power ini tadi itu membawa kerugian yang luar biasa kepada negara dan juga Oke. jabatan-jabatan tertentu. Satu, bentuk dari apa namanya melampaui wewenang itu adalah dengan korupsi. Oke. Korupsi itu macam-macam. Iya. Kolusi, ada nepotisme, ada pemberian yang tidak ada Gratifikasi ya. gratifikasi, Oke. terus kemudian juga seolah-olah memberikan ini tapi ini dan sebagainya dan itu merusak tatanan itu Pak. Iya. Korupsi itu kan dimau sama mereka, juga dimau sama yang korupsi itu tadi. Gitu. Simbiosis mutualisme ya. Bagi mereka simbiosis mutualisme. Oke. Terus yang kedua selain korupsi juga kalau di survei LSI itu mengatakan selain korupsi dampak terberatnya juga ada ketidakstabilan sosial. Jadi kepercayaan publik terhadap pemerintah juga. itu juga akan semakin menurun karena Iya, memang mereka yang harusnya dipilih Iya. malah kita dikhianati dari dalam. Iya. Seperti itu. Seharusnya mengabdikan diri melayani masyarakat, betul. malah memperkaya diri sendiri gitu. Iya, betul. Oke. Lalu hakikatnya kan sebenarnya ketika ditangkap ini Ustadz Gulamnya kan juga merugikan diri dan keluarganya ini ya. Betul. Ya itu konsekuensi. Jadi konsekuensi yang diterima. Kalau katanya apa namanya? Kalau katanya saya lupa itu ada namanya Robert Burton yang menjelaskan bahwasanya korupsi itu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial yang itu melanggar norma-norma juga. Tekanan sosial itu tekanan keluarganya. Iya. Ya keluarganya terkadung bayarannya gede, harus beli sekian, terus anaknya juga perlu kayak gini. Berobat ke luar negeri, kuliah ke luar negeri. Terus kemudian melakukan hal-hal yang di luar nalar untuk itu sehingga perilaku ini yang nanti memunculkan kesewenang-wenangan dalam jabatan. Jadi memang bukan faktor single faktor ataupun satu faktor yang menyebabkan ini, cuman mungkin banyak faktor. Dan faktor terberatnya itu kan memang keluarga dan anak. Istri kalau memang yang korupsi adalah perempuan, yang laki-laki berarti bisa jadi istrinya, bisa jadi tekanan anaknya atau lingkungan anak-anaknya yang menyebabkan dia seperti itu. Nah, gitu. Jadi kan Pak Paskur juga pernah dengar flexing ya. Flexing itu pamer kekayaan, pamer harta, dapat legitimasi sosial ataupun dapat validasi sosial bahasanya sekarang itu. Kamu beli ini tujuannya dapat validasi sosial. Kenapa kok senang banget dipuji sama orang-orang di media sosial? Kenapa kok harus ini ya? Karena memang mereka hidup bukan dari tuntutan beragama, cuman mereka hidup dari tuntutan sosial. Kalau orang beragama, kalau dia tahu jabatan ayahnya itu berat, maka dia akan berhati-hati. Sedangkan ini tidak, dia didikte oleh lingkungan sosial mereka yang nggak mendidik dengan baik. Oke, dan memang bahaya sekali ini sebenarnya ya. Merugikan negara iya, masyarakat iya, dan kalau dipikirkan lebih jauh lagi juga merugikan diri dan keluarganya. Otomatis kalau itu. Otomatis merugikan diri dan keluarga karena memang yang paling terdampak dan sangat terdampak itu adalah itu tadi. Belum lagi masalah hukum, kesewenang-wenangan, nanti saya bayar hakimnya, saya bayar gini karena dia punya uang banyak, merasa itu akhirnya penyelewengan kekuasaan ataupun jabatan itu tadi malah justru akan juga akan menghambat
proses keadilan Mhm di satu mhm. negara tersebut. Karena ya bisa Oke. dibeli, hukum bisa dibeli bahasanya, Iya. seperti itu. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, ternyata memang sangat berbahaya sekali dampak dari orang yang menyelewengkan jabatannya. Nah, sehingga kita harus waspada untuk memilih seseorang menjadi pejabat publik yang pada hakikatnya itu sebenarnya melayani masyarakat. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki pejabat yang amanah? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Kala Mutiara. Kala Mutiara hari ini mengupas tentang jabatan yang menjebak. Nah, seperti biasa ini kami akan mengutarakan ada beberapa pertanyaan ini Ustadz Gulam. Mhm. Kita ambil satu aja pertanyaan yang Pak Ustadz mau tanya dong. datangin dari akun Warsa ini ya. Ini bagaimana sih caranya, menghindari godaan supaya para pejabat ini tidak tergoda oleh jabatannya? Oke oke. Ini bagaimana caranya Ustadz Gulam ya? Nggih, eee, kalau kalau caranya secara secara logika itu bisa dipikir sebenarnya, Pak. Iya iya. Maksudnya bisa diutarakan. Caranya agar nggak tergoda, ya jangan lihat kehidupan orang lain, Oke. jangan ikuti kehidupan sosial, Mhm. ataupun jangan mau didikte sama kemauan orang lain, kayak gitu. Tapi kan sulit tuh ya. Oh iya sangat sulit ya itu. Secara teori Karena mudah ya. secara itu mudah, apalagi kalau kita dapat uang gaji Mhm. semisal Iya. gajinya mungkin sama pegawai negeri semuanya hampir sama ya. Iya, kan Itu standar itu standar sebenarnya gaji 16 itu. juta ataupun berapa juta Iya, kalau eselon 1, 2, 3. iya. Cuman tunjangannya itu kan Luar kalau biasa kalau itu ya. bicara 150 juta atau 100 juta itu kan orang akhirnya mana sih orang yang tidak tergoda, Tergiur keluarga ya. mana yang nggak tergiur Mhm. dengan gaji yang diterima oleh ayahnya sekian banyak. Mhm. Kayak gitu. Sehingga dengan sekian banyak dia akan mencoba dari media sosial, kira-kira apa yang pantas saya beli, Mhm mhm. kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar saya Mhm. diterima sama masyarakat, seperti Oke. itu. Nah, dalam Islam sendiri itu ada satu konsep menarik dan harus Oke. kita kita pikirkan bersama ya kan. Mmm. Kalau ada hadis Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, Iya. itu setiap kalian ada pemimpin dan nanti akan Dimintai jawabkan pertanggungjawaban. atas apa yang kamu mimpin. Itu pertama. Jadi kita Mhm. harus paham hadis itu dulu dan memahami Mhm. itu dulu. Bagi laki-laki memimpin keluarga, Betul. bagi perempuan memimpin anaknya, bagi Mhm. pemimpin juga akan memimpin rakyatnya dan akan Iya. diminta Ingatlah pertanyaan. nanti akan ada Betul, ada pertanggungjawaban. pertanggungjawaban, itu yang pertama dalam Islam. Oke. Yang kedua, juga harus diingat ada 7 golongan yang nanti Allah akan memberikan naungan dia di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, yang Mmm. hadisnya itu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Mmm. Jadi Allah akan memberikan naungan, 7 golongan yang dinaungi sama Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Lah Mmm. yang pertama kali disebut sama Allah, pertama kali yang disebut sama Rasulullah adalah imamun adilun. Mmm. Jadi imam yang Adil, adil, pemimpin yang pemimpin adil. yang adil. Oke. Adil itu susah. Mhm. Susah kalau kemudian kita ngikuti standar sosial, Iya iya iya. gitu. Adil itu akan mudah kalau kita sederhana. Itu Mhm. yang mencontohkan dan banyak banyak riwayat mengatakan, ya ceritanya Umar bin Abdul Aziz lagi-lagi Iya. beliau menjadi salah satu contoh besar. Walaupun di Islam banyak sekali Iya. contoh-contoh ulama yang kayak gitu. Imamun adilun, jadi imam yang adil. Adil Mhm. yang dalam konteks apa? Adil yang satu mampu membedakan mana kepentingan umum dan mana kepentingan pribadi. Oke. Yang kedua adil menggunakan jabatannya, mana yang layak Mhm. untuk saya sampaikan, mana yang Mhm. tidak. Adil terhadap masyarakat, apakah memang ini kurang ataupun lebih baik Mhm. digunakan oleh masyarakatnya, seperti itu. Jadi imamun adilun itu eee, mem sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat, Mhm. gitu. Jadi kalau ada pemimpin yang adil, adil yang sesuai dengan porsi masing-masing, itu akan membawa dampak besar. Contohnya apa? Ketika Umar bin Abdul Aziz yang hanya memimpin 29 bulan, artinya cuma 2 bulan Mmm.
Dua 2 tahun per 5 bulan, itu iya, iya. memimpinnya singkat sekali. Itu kemakmuran semakin Terjamin ya tinggi, kan? terus kemudian kesejahteraan orang-orang tinggi, Bani Umayyah maju dan Mhm. kawan-kawannya, seperti itu. Sayangnya, balik lagi, Mhm. sayangnya Umar bin Abdul Aziz ini akhirnya terbunuh. Terbunuh Mmm. karena ada satu orang mantan pejabatnya Bani Umayyah yang dulu Mhm. hedon sekali hidupnya, Iya. yang penuh dengan glamor, dengan Mhm. kemewahan-kemewahan, ini nggak seneng dengan gaya hidup sederhana. Iya, iya, Loh kok ada iya. orang yang nggak seneng dengan orang yang sederhana, ya sudah ada sejak zaman Sudah di Umar bin sampai Abdul sekarang pun Aziz, juga sampai masih sekarang banyak. naudzubillah tapi Memang ya. ada contohnya itu Iya. kayaknya. Ya, nggak seneng akhirnya Aduh, diracun, iya. diracun itu tadi. Memang kadang orang baik ya banyak musuhnya juga Oh ya. iya otomatis itu Pak, karena bagi mereka yang sudah kaya raya, terus kemudian ada Mhm. pemimpin yang ojo kaya raya, itu kan akhirnya dia Iya. rugi Iya, dalam iya. dalam tanda kutip dia rugi. Mhm. Gitu. Maka yang ketiga selain tanggung jawab, dua adil, yang ketiga adalah kesederhanaan itu. Ya Hidup kesederhanaan, sederhana hidup ya. sederhana. Contohnya sederhanaan Umar bin Abdul Aziz. Ketika ada tamu itu datang ke Mhm. rumahnya, Abdullah bin Abdul Aziz, menarik sekali ini. Tok tok tok, "Assalamualaikum Umar Abdul Aziz, saya mau tanya-tanya ke jenengan." Ditanyain dulu, "Ini masalah negara apa masalah Ya subhanallah. masalah negara apa Ada masalah masalah pribadi. pribadi?" Ada Gitu. nggak pejabat sekarang seperti itu ya? Masalah pribadi. Oke, Eee, kalau masalah pribadi silahkan datang ke ruang tamu, dimatikan lampunya. Cekret. mhm. Ketika dilakukan tanya ini tamunya, "Loh kenapa kok dimatikan lampunya?" "Tadi itu saya melakukan kerjaan negara, saya pakai lampunya rakyat. Mmm. Bayar-bayarnya rakyat. Sekarang sama kamu, saya ndak mau pakai lampunya rakyat. Karena Karena ini kepentingan pribadi. kepentingan pribadi. Oke. Maka saya ndak mau menyelewengkan kepentingan negara untuk kepentingan saya sendiri." Subhanallah. Itu contoh yang sekarang itu Mhm. kita susah menemukan hal yang semacam Iya, itu, iya, iya, iya. gitu loh. Pejabat yang paling dekat dengan kita lah, siapa mungkin Mhm. kepala desa ataupun di Mhm. lingkungan lembaga kita mungkin atau Mhm. dimanapun itu bisa mungkin perlu dicontohkan hal-hal Oke. kesederhanaan itu. Dari hal-hal kecil Hal ya? kecil, sangat kecil, Mhm. lampu Pak, apa Mhm. ruginya gitu Iya, loh kalau iya, kalau iya. kita kita mikir itu Iya, rugine opo sih wong iya. mek lampu pirang Cuma watt. berapa watt itu ya? Iya, gitu itu sampai mengatakan, eee, ya kalau memang ini masalah pribadi ya saya matikan lampunya, tapi kalau Mmm. ini masalah negara ayo kita ngomong, karena dari tadi saya pakai dana rakyat tuh itu saking Subhanallah. kesederhanaannya beliau, Mhm. gitu. Itu yang menarik sekali dari beliau tentang Mhm. bagaimana mencontohkan kesederhanaan. Dan itu juga didukung sama anaknya. Jadi Oke. Keluarga ya anaknya ini harus ya mendukung ini otomatis ya? keluarganya. Mhm. Waktu Umar bin Abdul Aziz 1 minggu menjabat setelah meninggalnya Raja Sulaiman sebelumnya Mhm. itu mau istirahat Pak, mau istirahat. Capek ya namanya raja kan Iya, capek Pak, iya. istirahat sama anaknya diingatkan, "Ya Abi, ya Amirul Mukminin, Mhm. jenengan mau kemana?" "Saya mau istirahat, capek sekali habis ngurus pemakaman raja ini. Nanti setelah duhur bangunkan, saya akan kerja lagi." Jawabannya anaknya gitu luar biasa Pak. "Siapa yang bisa menjamin Abi masih hidup sampai duhur? Maka Mmm. ingatlah bahwasanya ini adalah amanah dari rakyat dan amanah dari Allah, maka lakukanlah sebaiknya." Langsung bangun Pak Umar bin Abdul Aziz. Nggak sempat istirahat? Nggak sempat istirahat. Nah, maka yang keempat Eee, adalah memahamkan bagaimana mhm. keluarga itu juga punya andil terhadap Mhm. keberhasilan jabatan yang diamanahi kepada salah satu anggota keluarga, entah itu Oke, orang tua ataupun, anak-anaknya, seperti itu, Pak. oke. Oh, syukur. Kalau seperti itu insya Allah ya para pejabat-pejabat akan bersikap adil ya. Sangat adil gitu. Oke. Ya, sekarang kan kita lihat jabatan itu kayak jual beli gitu, Iya, iya. jual beli jabatan Transaksi ya. transaksional sekali. Oke. Kamu mau berapa ataupun kamu, Mhm. sudah berbuat apa untuk saya, itu Mhm. menguntungkan pribadi. Sehingga, eee, apa namanya, ada satu kalau seseorang tidak pada tempatnya maka tunggulah kehancuran. Nah, Oke. seperti itu umum sekali dijelaskan. Mhm. Nah, ini bisa jadi masalah ini di akhir-akhir Oke. zaman kayak kita sekarang ini gitu. Mungkin terakhir ini Ustaz Gulam ya, tadi mudah-mudahan terjawab ya oleh penanya tadi bagaimana supaya pejabat itu kalau kita menjadi pejabat yang amanah. Ini mungkin yang terakhir Ustaz Gulam, punya nggak, optimisme ke depan bahwa pejabat-pejabat di Indonesia ini mampu menjadi pejabat yang amanah ini? Oh, pertanyaannya optimisme apa enggak ya? Iya, iya. Itu memang harus optimis. Iya, iya. Sekarang kita banyak anak muda, Iya. banyak pemuda-pemuda kita atau apalagi kita 2045 nanti akan, eee, 100 tahun 100 Indonesia tahun Indonesia merdeka ya, merdeka, oke. banyak bonus demografi. Mhm. Saya mungkin
tahun 2045 itu masih usia 45 tahunan mungkin ya, Hmm. gitu. Terus juga banyak yang bagus-bagus anak-anaknya. Hmm. Itu optimisme itu muncul apabila kita yang di generasi-generasi saat ini yang sudah Hmm. melewati beberapa fase itu bisa memahamkan kepada para pemuda saat ini Hmm. tentang pentingnya pentingnya menjabat, pentingnya diberi amanah dan pentingnya Hmm. melakukan amanah. Karena ada satu kata menarik dari katanya Kiai Haji Agus Salim yang menjelaskan leiden is lichten. Dalam Hmm. bahasa saya enggak tahu bahasa bahasa Belandanya Bahasa seperti Belanda itu itu ya. ya, Leiden oke. is lichten itu mengatakan bahwasanya pemimpin itu enggak senang. Pemimpin itu bukan yang senang dan tenang, bukan. Pemimpin itu menderita karena ada di jalan pengabdian. Hmm. Lah, bentuk pengabdian ini itu harus dipupukkan kepada generasi muda saat ini. Saya termasuk mungkin muda ya. Ya. Bahwasanya kalau dikasih amanah ya jalan pertama adalah itu jalan pengabdian, jalan penderitaan dan bukan jalan untuk mengumpulkan kekayaan. Oke, Itu oke. pertama harus disampaikan kepada anak-anak ataupun generasi saya dan generasi-generasi Hmm. berikutnya. Dan kalau itu sudah ada pada anak-anak mau untuk menjadi seorang pemuda yang transformatif tapi Hmm. bukan transaksional. Iya, iya, Mereka iya. yang mau mengabdi untuk kebaikan Indonesia, mau mengabdi untuk kebaikan agama dan negara, itu pasti mereka akan muncul pemimpin-pemimpin baru, muncul Oke, orang-orang baru yang nanti akan meneruskan estafet kepemimpinan itu tadi. oke. Gitu, agar kemudian jabatan itu tidak lagi menjadi musuh Iya, bersama, iya. gitu, dan nggak jadi itu. Maka saya mendorong untuk orang-orang yang memang bagus, orang-orang yang aktif, orang-orang yang kapabilitasnya tinggi, Hmm. jangan malu untuk tampil di depan publik. Iya, iya, Karena iya. kalau memang kau pantas mendapatkan itu, ya sampaikan itu dan amanahlah dengan jabatan yang kau punya karena itu memang menjadi tanggung jawab. Karena nanti juga akan mendapatkan ganjaran yang baik di Iya, iya. akhir. Hmm. Seperti itu. Jadi insya Allah saya optimis apabila uh, prinsip dari pejabat tadi yaitu pengabdian, penderitaan dan juga tidak mengumpulkan kaya raya itu tadi, itu bisa digaungkan oleh semuanya kepada anak-anak remaja saat ini, Oke, seperti amin itu. amin. Dan itu harapan kita semua Harapan Ustadz kita Gulam ya. semuanya, nggih. Oke, baik pemirsa Sima TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita tentang jabatan yang menjebak dan memang itu merupakan jebakan bagi kita semuanya. Tetapi kalau kita amanah dalam mengemban jabatan, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, terlebih di akhirat nanti. Amin amin. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap beribadah khususnya di Jum'ah yang penuh barokah ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.